Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang flowchart, yaitu bagian alir atau bagan alir dari algoritma dan logika kita yang telah kita pelajari sebelumnya. Algoritma adalah urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah dalam penyelesaian masalah, dan sebaiknya disusun sebelum membuat program. Kriterianya ada input, ada output, ada efektivitas dan efisien, dan terstruktur. Ini pelajaran yang sebelumnya kita telah bahas. Flowchart atau bagan alir merupakan bagan-bagan yang menunjukkan aliran atau arus dari algoritma yang pernah kita buat. Adapun flowchart untuk menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Alasan mengapa kita harus menggunakan flowchart. Pertama, kita bisa mendokumentasikan sebuah proses. Kemudian kita juga bisa petunjuk atau sebagai petunjuk untuk memecahkan masalah sebagai alur pemrograman atau mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Adapun simbol-simbol flowchart itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu simbol flow direct simbol atau simbol penghubung. Kemudian ada processing simbol atau simbol proses. Kemudian ada input output simbol. Ini adalah simbol input dan output. Contohnya simbol namanya terminator, bentuknya yaitu seperti ada tulisan akhir dan mulai. Simbol ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart dan terdiri dari dua label, mulai atau kata start untuk menandai awal dari flowchart. Kemudian ada kata akhir atau end untuk menandai akhir dari sebuah flowchart. Kemudian ada simbolnya anak panah, tanda panah ya, baik itu ke kiri, ke bawah. Ini dinamakan dengan penunjuk alir atau flow direction. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran dari program. Kemudian ada decision. Inilah simbol pembanding atau mengambil keputusan. Simbol ini digunakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu kondisi. Terdapat dua keadaan yang harus dipenuhi, yaitu jika yes atau ya dalam pengambilan keputusan menghasilkan keadaan nilai benar, atau kita pilih tidak jika mengambil keputusan menghasilkan keadaan yang salah. Kemudian ada simbol persiapan atau preparation. Simbol mempresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Kemudian ini adalah simbol proses, dan simbol ini menyatakan proses dilaksanakan pada tahap-tahap tertentu. Kemudian ada simbol input output data. Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Artinya data-data baik itu input atau output yang bisa menampilkan ke layar ya. Seterusnya. Pembuatan flowchart tidak ada kaidah yang baku dalam pembuatan sebuah flowchart. Kemudian flowchart merupakan gambaran dari hasil sebuah analisa. Flowchart dapat bervariasi antara satu pemrograman dengan pemrograman lainnya. Secara garis besar ada 3 bagian utama, yaitu ada input, proses, dan output. Dalam pembuatan flowchart, hindari pengulangan proses yang tidak perlu atau logika yang berbelit-belit, sehingga jalan prosesnya menjadi singkat. Jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah yang diberi tanda panah. Flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end ya, atau mulai dan diakhiri dengan akhir. Contoh algoritma yang pernah kita pelajari, ini adalah algoritma menghitung luas lingkaran. Pertama kita tetapkan nilai P
sama dengan 3,14. Kemudian kita masukkan nilai jari-jari. Kemudian menghitung luas lingkaran dengan menggunakan rumus luas sama dengan pi kali r kuadrat. Kemudian kita menampilkan hasil. Ini merupakan algoritma menghitung luas lingkaran. Sekarang kita masukkan ke dalam bentuk flowchart. Pertama, mulai. Kita buat simbol mulai. Kemudian kita inisialisasi inisial pi sama dengan 3,14. Kemudian kita input nilai dari jari-jari. Kemudian diproses dengan menggunakan rumus luas pi r kuadrat. Kemudian kita tampilkan hasil dari proses tersebut. Kemudian akhir. Ini contoh sederhananya menghitung luas lingkaran dari flowchart dari program algoritma yang kita buat. Contoh lainnya, algoritma menentukan bilangan ganjil dan genap. Artinya kita bisa menentukan bahwa bilangan yang kita inputkan ganjil atau genap. Algoritmanya berikut. Pertama, kita inisialisasi variabel bil. Kita anggap bil ini sebuah variabel. Kemudian kita masukkan nilai bil. Kemudian nilai bil modulus 2. Nanti apapun nanti bilangannya, dia akan dibagi 2 mendapatkan hasilnya 0. Ya. Jika 0, maka akan outputnya bilangan genap. Jika tidak, bilangan ganjil. Artinya bilangan nanti yang modulnya dibagi 2 dan hasilnya 0, bilangan itu dikatakan bilangan genap. Contoh flowchartnya sebagai berikut. Mulai, kemudian kita deklarasikan sebuah variabel dengan nama bilangan variabel bil. Ya. Kemudian kita input nilai bil ini. Kemudian kita bandingkan atau CCSN tadi. Bil mod 2 sama dengan 0. Apakah bilangan yang kita masukkan tadi dibagi 2 dan hasilnya 0 atau sisa hasilnya 0. Jika iya, maka ia dengan bilangan genap dan akhir. Namun apabila tidak, maka akan menampilkan bilangan ganjil. Oke, kemudian akhir. Kemudian ada tugas dari saya. Bapak, pilihlah 2 buah saja dari algoritma pada tugas 1 yang pernah diberikan kemarin. Kemudian buatkan flowchart dari algoritma tersebut. Oke, sampai di sini cukup jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.